Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Rafid. Kali ini kita akan belajar tentang fluida dinamis, yaitu venturimeter. Saya spin. Nah, ini venturimeter namanya. Venturimeter ini dia meninjau dari dua titik. Yang pertama titik satu ini, dan yang kedua titik dua di sini. Dengan ketinggian yang sama. Oke. Oh ya, Rafid. Oh, Rafid sendiri udah sampai mana belajarnya sekarang? Iya, taruh Pak. Venturimeter. Kayak angkat pesawat Pak. Masih gaya angkat. Kayak oke. Mau lanjut venturimeter atau gimana? Ya, lanjut aja Pak. Oke. Venturimeter itu udah dipelajarin atau belum? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah. Ya, tapi kalau metode belajarnya diturunin rumusnya secara detail gimana menurut Raffi? Enak gitu atau mending kita cepat aja yang penting kebahas semua gitu? Gimana ya? Gimana? Ada nggak kalau soal turunan kayak gitu ada nggak Kak? Kalau Menyatakan soal, rumus itu bisa kuliah atau gimana Kak? ya kalau soal nggak ada sih kayak gitu. Kayak Nggak soal ada. kita cuman pakai yang mana gitu. Ini cuman kayak biar lebih paham aja pemahamannya. Oh, dari mana sih rumus ini? Oh, dari situ gitu loh. Kalau mau langsung tiba-tiba rumus, agak bingung aja nih dari mana rumusnya gitu kan, seperti itu kan. Ya udah Kak, bebas deh saya. Pasrah. Ini venturimeter itu juga pakai rumus Bernoulli. Bentar. Ini kita kecilin gambarnya. Pakai rumus Bernoulli. Kayak rumus Bernoulli kan yang energi kinetik, energi potensial itu kan yang P1 yang panjang ini rumusnya P1 tambah rho GH, karena rho-nya sama semua ini kan cairannya sama. Tapi yang beda cuman kondisi. Di mana kondisinya A1 lebih besar dari A2 kan. A2 kan di sini nih, lebih kecil kan luas penampangnya. Jika A1 lebih besar, maka kecepatannya gimana? Berbanding terbalik. V1 sama V2 ini besaran yang mana kecepatannya? Ini dua di sini, di yang kecil. Lebih besar yang mana, Latif? V2 ya. V2. Nah, terus, oke ini lanjut, rho GH tambah 1/2 rho V kuadrat. V kuadrat kali 1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH. Salah apa? Enggak, sorry Kak, ada teman saya. Ini 1/2 rho V2 kuadrat. Oke. Ini karena H-nya sama, ketinggiannya sama, jadi ini bisa dicoret yang rho GH ini. Coret. Jadinya sisa ini kan, rho 1 dengan rho 2. Oke, rho 1 dikurang rho 2 sama dengan ini kan, tinggal disatuin. 1/2 rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat kan. Nah, tekanan ini apa?
tekanan itu kan kita tahu, kalau tekanan itu P sama dengan Rho G H. Bentar nih. Rho G H, Rho G. Bener kan? Ya benar. Rho G H. Kita tahu tekanan itu Rho G H kan. Jadi kalau P1 kurang P2 berarti H-nya ini yang ini, selisih ini. Nanti kan H1 ini. H2 ini kan. Nah, ini kita anggap selisih itu H. Bukan H plus delta H ya. Ini kita anggap selisihnya H aja. Oke. Nah, ini berarti langsung diinin jadi Rho GH sama dengan 1/2 pi 1/2 Rho pi kuadrat pi2 kuadrat kurang pi1 kuadrat. Nah, Rho ini bisa dicoret. Rho ini yang kanan sama kiri bisa coret. Duanya bisa pindah ke kiri, nanti 2GH sama dengan ini, P2, P1 kuadrat. Nah, V ini hubungan sama P1 ini apa? Kita tahu kalau kontinuitas debit itu kan debit yang kiri sama debit yang kanan kan sama. Berarti kan A1V1 sama dengan A2V2 kan. Nah, kita bisa ganti, misalnya kita pengen cari V1-nya. Berarti V1 itu gimana? V1 sama dengan A2 per A1 V2 kan? Oh, enggak. Kita pengen nyari V1. Maksudnya, kita mau ubah semuanya dalam V1. Jadi kebalik nih. Ini V1, V2. Oke. Ini berarti V2. Bentar. Ya, V2 sama dengan ini A2-nya sini A1 A2 per V1 kali V1. Ini sampai sini paham kan? Tapi jadinya pokoknya kita pengen nyari V1-nya berapa. Oke. Lanjut next slide. Nanti kita latihan soal pentrimeter. Ini. Nah, berarti gini aja nggak apa ya, nggak terlalu ngalangin kan ya. Ini kan tadi 2GH, tadi 2-nya pindah ke kiri, 2GH sama dengan V2-nya tadi apa? V2-nya apa? Ini kan V1, A1 per A2 kali V1. Nih, awalnya kan ini. Ini kan tinggal V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Jadi kita ubah V2-nya tadi. V2 itu A1 per A2 V1. Ini di kuadrat. Dikurang V1 kuadrat. Udah sampai sini, V1 kuadrat ini bisa kita keluarin. Ini ngalangin ya, bentar. Nah, sampai sini V1-nya bisa kita keluarin. Jadi 2GH sama dengan V1 kuadrat. Yang luas kiri sisa A1 A2. A1 per A2 di kuadrat. Yang luas kanan sisa 1. Nah, V1 ini kan kita pokoknya patokan kita mencari V1 ini. Jadi kita taruh kiri aja. V1 kuadrat. Berarti kan kalau mau nyari V1 kuadrat kan ininya pindahin ke ruas kiri ya. A1 A2-nya ini. Jadi pembagian kan kalau perkalian 2GH per ini A1 per A2 min 1 kalau di kuadrat min 1. Nah, ini awal mulanya V1. V1 berarti tinggal di akar. Di akar. Ini di akar. Apa? Ya, di akar. Nah, kalau kita ujuk-ujuk langsung V1 sama dengan akar bla 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 ini, ya kita bingung. Ini dari mana?
Nah, makanya saya pecah dulu ini. Jadi awalnya itu dari Bernoulli. Pokoknya Bernoulli ini benar-benar sangat berguna di dunia beda dinamis ini. Ini persamaan ini dengan ketinggian yang sama, jadi coret awalnya gitu kan. Nah, tinggal dikurang ini P1 kurang P2 sama dengan, nah ini pokoknya V2 kan lebih besar dari V1. Jadi V2-nya yang ke kanan. Maksudnya V2 yang V1 yang ke kanan. Jadi kan jadi pengurangannya yang gini kan. Soalnya V2 lebih besar dari V1. Kalau nggak gitu nanti negatif. Nanti agak ribet lagi ngitungnya. Walaupun nanti hasilnya sama. Oke, ini udah dapet. Ini coba kita cari soal. Soal penturimeter. Habis gaya angkat apa berarti tadi? Gaya angkat. Terus baru Kok nggak ada gambarnya? Perimeter nih. Nah, ini coba contoh soalnya nih. Ini apa gini ya? Untuk pembelah yang apa? Ini nomor di mana? Nah ini. Yang diketahui. Nah ini. Melalui pinta Venturi, seperti pada gambar berikut. Nah, ini yang diketahui. Oke, kita catat yang diketahui. Ada namanya ini. Dipasang pada pipa Venturi sepanjang sebesar 5 cm. Adalah 5 cm. Pipa kedua berarti sini. Pipa kedua di sini 5 cm. Apanya ini? Ya, tinggi permukaan air. Oh, bukan. Ininya hanya 5 cm. hanya. Nah, terus jika luas penampang besar dan kecil ada pada pipa Venturi masing-masing 100. Nah, ini 100. Ini 50. 10, maaf. 10. Terus G-nya 10 cm kuadrat. 10 meter kuadrat per second kuadrat. Serta massa jenis air ya, Rho-nya 1 gram per meter kubik. Atau apa kalau 1000 kg per meter kubik ya. Bentar nih, kayaknya salah nih 1 gram per meter kubik. Soalnya ada 1 gram per sentimeter kubik. Ini 1 kilogram, 1000 kilogram per meter kubik. Nah, berarti cara ngitungnya yang A. Hitunglah perbedaan tekanan di titik pada penampang besar dan kecil. Gimana coba cara perbedaan tekanan? Perbedaan tekanan, kan gini, perbedaan tekanan kan tadi P1 kurang P2 kan. Itu bisa dicari pakai ini Rho GH. Nih lihat nih. Nah, ini yang dinamakan perbedaan tekanan. P1 kurang P2. Itu bisa dilihat dari ketinggiannya, perbedaan tekanan itu. Ketinggian pipa yang vertikal ini. Oke. Terus berarti bisa kita cari perbedaan tekanan itu berapa? Rho G A. Rho-nya 1000 kali 10 kali sentimeternya diubah ke meter dulu. Kali 1000 lagi. Iya, ini kita ubah ke meter kubik. Oh, sentimeternya kita ubah ke meter juga. Kali 0,05. Berarti 500. Tekanannya 500 Pascal. 500 Pascal. Oke, yang kedua. Kecepatan air yang masuk. Nah, V1, lagi-lagi V1. Kecepatan air yang masuk.
Ada pipa-venturi. Nah, ditanya P1. Tadi P1 rumusnya gimana? Nah, kalau kita lupa, kita bisa turunin tuh. Tapi nggak mungkin sih kalau SBM nurunin. Tapi pokoknya kalau kita ada waktu luang, kita bisa nurunin tuh rumusnya. 2GH A1 A2 per A1. Nah, balik lah. Balik. A1. A1 per A2. Kalau Raffi ini kalau fisika nih susah nggak ngapalin rumusnya? Susah nggak ada ngapalin rumus? Kuadrat. Oh iya pantas. Nah, apa? Coba dua. Berarti 2 kali 10 kali hanya 0,05. Berapa coba, Bi? A1-nya bisa diubah meter dulu, bisa langsung dibagi dulu baru diubah meter. 1 per. Nah, diubah meter dulu aja berarti. Ini 100 cm kubik berapa meter? Berapa meter kubik? Bagi 10.000. 10 pangkat min 2 meter kubik. Ini 10 pangkat min 3 meter kubik. Kalau A1 bagi A2 berarti? Kurang meter. Pangkatnya. Ya, dikurang berarti jadi positif kan? Min 2 kurang min 3. 1. Jadi 4 kan? Jadi 4 jadi 1 kan? 10 meter kubik. 10 dikurang 1. Berarti 9. Ini bawahnya 9. Berarti akar 9 berarti 3 kan? Keluar sepertiga. Jadi P1 sama dengan ini udah sepertiga. Nah, 2GH. 2GH berapa? 1. 20. Oh iya, 1 juga. Udah, 1/3. Apa satuannya? Per second. Kecepatan meter per second. Oke. Kita lihat lagi. Oh, ini perbedaan dengan P1 dan P2. Nah, ini pitot nih, tabung pitot. Apa ini venturimeter yang pakai manometer? Gaya angkat kan ini? Oke, tapi udah belajar sini. Pauli. Garis arus pada sisi bagian atas lebih rapat daripada bawahnya. Kalau di sini, kalau ditinjau, V2 atasnya, V1 bawahnya, lebih cepat yang mana, Raffi? Raffi? Lebih cepat V1. V2. V2, karena lintasannya lebih lebar yang V2, dan nyampainya itu sama. V1 dan V2 ini nyampainya sama, tapi lintasannya lebih lebar yang V2 kan. V2 lebih cepat. Oke. Coba lagi. Gaya angkat. Kalau pesawat mau terbang, berarti gaya angkat pesawatnya harus lebih besar dari apa? Gaya angkat pesawat harus apa dari berat pesawatnya? Terus lebih apa tadi? Kalau pesawatnya mau terbang, berarti gaya angkat pesawat dibanding berat pesawatnya harus lebih apa? Harus lebih besar. Kalau nggak lebih besar, nggak terbang pesawatnya nanti. Oke. Terus next lagi.
Nah, ini kita ada soal yang diangkat pesawat. Oke, di sini soalnya baca dulu. Diketahui ada apa aja di sini. 60 meter per second. Kecepatan udara di bagian bawah pesawat. Oke, dan tekanan ke atas yang diperoleh pesawat adalah 10 Newton per meter kubik. Meter kuadrat. Nah, terus perhitungan kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat. Gimana coba kayak gini? Kayak udara segini. Ke atas. Gimana nanti? Ada ide? Kurang F1. Oh, pakai Bernoulli juga. Bernoulli ini rumus ini sangat berguna banget di sini kan. Pakai ini lagi gitu. Ini kenapa tambah ini rapi? Kenapa V1 tambah V2 kuadrat? Nggak disalah nih kayaknya. Oke. Fluid dinamis. Banyak banget kan fluid dinamis. Piston. Oke, kita cari soal lagi. Habis fluid dinamis apa ya tapi ya? Tahu nggak? Bab selanjutnya habis fluid dinamis. Apa terakhir fluid dinamis? Kayaknya kalor gitu. Kalor. Oh, color. Apa? Color. Oh, dimecat itu ya. Ya, oke. Kenapa iklan terus? Bakal bener nih. Atau soal udah dinamis aja. Yang lebih kita ulas dari awal aja. Ini udah mau akhir soalnya beda dinamisnya. Udah tinggal gaya angkat pesawat, udah habis itu masuk color. Oke. Hukuman atau ini. Nah, kayak yang tadi kemarin kita udah belajar debit kan. Terus ada kontinuitas debit juga, harus kiri dan kanan sama debitnya. Nah, kalau aku mau nanya gini, kalau ada pipa kapiler, apa bukan pipa kapiler? Tahu peredaran darah, darah apa? Darah lagi. Apa ya namanya? Pembuluh darah. Pembuluh darah kan ada pembuluh kapiler, ada pembuluh yang besarnya kan ya. Nah, kalau pembuluh darah kan pasti bercabang. Gini, misalnya gini. Kalau mau ditanya kayak gini, soalnya nanti gimana coba rapidnya? Ini misalnya pakai A1. Ini A2, A3 berarti ini. A2, A3. Gimana coba ini? Gimana Kak? Kalau pipanya bercabang seperti ini, kayak di pembuluh darah, itu hukum kontinuitas debitnya gimana? Kira-kira? Q masuk sama dengan Q keluar. Ya, ini kan si masuknya gini. Nanti si keluarnya gini. Ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, ini pasti kan debitnya nggak akan berubah kan, karena ini tertutup gitu kan. Pasti debitnya harus sama kan. Nah, kalau debitnya harus sama berarti ini A1 V1 sama dengan A2 V2 terus A3
ditambah 3V3. Jadi secara langsung ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, Q1 ini sama dengan Q2 tambah Q3 gitu, agar seimbang. Nah, itu nanti juga muncul soalnya kayak gitu, yang bercabangnya ada 2, 3. Tapi nanti jelas permukaannya kan bisa dipecah gini. Oke. Asal tahu paham, atau konteksnya kalau Q1 sama dengan Q masuk sama keluar, insya Allah bisa aja kayak gini. Oke. Kadang maaf Pak, suaranya agak keras-keras gitu. Oke, pakai headset ya. Nggak biasa pakai headset saya itu. Oh, sorry Kak. Ya, apa? Bagus kayak gitu. Bilang daripada nanti nggak masuk ilmunya kan. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini persamaan kontinuitas kan. Kita dua. Nah, ini persamaan Bernoulli yang panjang ini. Tapi ini tuh kalau kita bisa analog, maksudnya kita samakan dengan energi. Ini tuh apa sih ini? MV kuadrat kan, seperdua MV kuadrat. Kita kan tahu kalau seperdua MV kuadrat itu energi kinetik kan. Kalau rho GH ini kan MGH misalnya, itu energi potensial. Seperti itu. Terus nah ini ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat itu V1 kurang V2. Nah ini kayak gini. Seperdua. Nah ini kenapa V2-nya di atas, kenapa V2-nya di kiri? Karena yang V2-nya lebih besar kan dikurang V1 ini. Terus berarti kalau F1 kurang F2 kayak gini, berarti kalau F1-nya lebih besar, ke bawah dong pesawatnya. Gimana? Ya makanya F2 P2 lebih besar dari P1. Berarti yang diincernya P-nya. P, ya, P-nya. Lanjut, nah ini ada petimeter. Nah di sini petimeternya akhiran lah. Ini yang tanpa manometer. Kalau yang ada manometernya itu ada raksanya seperti ini. Nanti beda lagi dia. Ada namanya. Iya, tertutup. Terus ada raksanya dia. Yang jadi patokan itu raksa berarti kan rho-nya ada 2 ya. Tadi rho-nya cuma 1, jadi bisa coret-coret nih, rho-nya ada 2, jadinya ada rho R nih atas, di bawahnya ada rho U. Kalau yang ini nggak ada rho R, nggak ada rho U kan. Rho R itu apa? Raksa. Rho U itu udara apa ya? Fluida. Oh ya udara kan. Rho U kalau itu di udara, kalau air ya air berarti fluida. Air ini. Nah ini kan, oh di sini kan cuma dikasih tahu rumusnya doang gini, terus keterangannya ini. Nah kita nggak tahu ini gimana ya, kalau kita lupa juga kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak tahu konsep awalnya seperti apa gitu. Tapi kalau ngerjain soal, ya kita cukup ini aja butuh, ini aja udah bisa gitu. SBM nggak ada soal kayak gini sih, tapi SBM tuh lebih ya ke pemahaman rumusnya itu dari mana. Nggak ada angka SBM tuh. Fisikanya nggak ada angka. Sangkir berlubang ini Torricelli. Ini dari pertama dari V sama dengan 2GH ini dari apa? Apa itu? Torricelli itu dari 2GH itu dari ini dari namanya tuh penurunan dari Bernoulli dengan konsepnya bahwa V2 ini cos 0 kayak gitu kan. Bisa ini dapat. Nah, terus nanti lanjut T-nya itu dari hukum Newton 2. Apa? Newton 2 hukum gerak lah. Tentang gerak percepat, gerak lurus berubah berat peran. T-nya. Nah, X-nya sama dari gerak lurus berubah berat peran. Nih rumusnya. Nah, nih soal TBK. Wah, coba ya kita kerjanya bareng-bareng. Nah, pembahasannya tetap dulu.
Saya mikir dulu. Soal nomor 1. Untuk selang mengalirkan gas dengan debit yang tetap, gas yang keluar dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Nah, tumbukan molekul-molekul gas dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna. Nah, ini hukum kekekalan energi berarti ya. Hukum kekekalan momentum. Jika selang itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama, tetapi rapat masanya sepertiga rapat masa gas semula, percepatan balok menjadi wah. Kacau soalnya. Kita lihat pembahasannya. Itu kan situasi lenting sempurna. Nah, ini kan berarti momentum awal sama dengan momentum akhir kan, momentum aksennya. Ini nggak pakai konsep fluida berarti ya. Ini pakai konsep konsep momentum pada umumnya. Nggak ada fluida-fluidanya sini. Bentar, cari dulu. Iya, nggak ada fluida-fluidanya kan. Oh, ini hubungan kedua gas. Terus ini apa? Percepatan yang dicari ya. Oh, ada toh. Oke. Tadi kan di sini kan ada lenting sempurna, ada tumbukan. Tumbukan itu apa? Momentum. Kalau momentum karena lenting sempurna E-nya 1 kan, kayak ini E-nya 1 nih. Nah, berarti tumbukan awal sama dengan tumbukan akhir. Jadi kalau tumbukan akhirnya nanti ini kan M1 sama V2 nih. Lanjut di sini G ini apa? Gas kan. Ini gas bertumbuk dengan benda. Lanjut di sini pada sebelum tumbukan benda dalam keadaan kondisi diam. Nah, ini VB awal nih 0. Maka berarti di sini MB-nya juga 0 kan, dikali 0 kan maksudnya. Nah, terus setelah gas, oke, dicoret aja ya. Ini kan jadi 0 nih. Setelah gas mengenai benda gas dianggap diam. Oke, berarti gasnya nabrak, terus gasnya itu diam habis nabrak benda. Berarti bendanya yang akan bergerak penuh. Nggak ada pembagian dengan gerak gas ini nanti kecepatannya. Ini dia 0. Nah, berarti gini nanti MGVB, MGVG sama dengan MB VB aksen. VB akhir gitu, VB setelah tumbukan. Nah, VB aksen ini kita dapat nih kayak gini. Oke, lanjut. Nah, ini kan dapat jika kita meninjau benda, percepatan yang dialami benda sebagai berikut. Mula-mula diam, V1-nya 0. Benda, ya. Kalau kita tinjau bendanya nih berarti. Nah, berarti kecepatan benda itu, percepatan benda ini. Percepatan itu kan selisih kecepatan dibagi waktunya kan. Delta V per delta T kan. Kalau di turunannya itu gini, dV dt. dV dt. Kalau konsep fisika dasarnya kayak gini. Ini kalau untuk SMA-nya delta V dikurang dibagi delta T. Nah, karena V1-nya ini sama dengan 0, berarti ini tinggal dikurang 0. Jadi sisanya V2 per delta T ini percepatannya. Nah, V2 sama dengan VB aksen. Gimana nih maksudnya? V2 sama VB aksen. Nah, terus, V2 ini apa? Ini kan tinjau benda. V2 ini berarti V, kecepatan setelah benda ditumbuk dari gas tadi. Ada benda ditumbuk oleh gas, misalnya, gitu kan. Nah, gasnya ini diam. Ini kita juga kurang tahu gimana cara gambarinnya ya, gas. Gasnya diam. Partikel gasnya diam, bendanya yang bergerak. Nanti next-nya jadi gini, nih gasnya diam, bendanya yang bergerak. Dengan kecepatan IB aksen. Oke, gambarannya kelihatan kan kayak gini ya, kira-kira ya. Kebayangkan IB aksen. Nah, terus, habis itu, nah, benda ini karena
punya, karena bergerak pasti punya percepatan kan. Oke, pasti punya percepatan karena tadi awalnya diam, benda ini diam, terus bergerak. Pasti punya percepatan kan. Nah, percepatannya ini sebesar berapa? Sebesar ini. Ini percepatannya, I aksen delta T. Oke. Dari persamaan ini, A ini berbanding lurus dengan PB aksen. Oke. Berarti A sama dengan berbanding lurus juga dengan MG VG. Bentar, apa ya? Oh, nih. Ini kan PB aksen kan ini. MG PB, MG VG kan. Oke. Nah, pusingin sampai sini. Karena A ini berbanding lurus dengan PB aksen kan ini berbanding lurus juga dengan MG VG kan. Gitu. Nah, berarti jika ada dua situasi berlaku, Nah, jadi gini. Ini situasi dua berlaku maksudnya gimana? Nah. Tapi apa tandanya? Oh, yang itu jika selang itu mengalirkan gas dengan debit yang sama. Ini situasi yang kedua nih. Situasi keduanya, rapat masanya sepertiga yang semula. Oke. Nah, ini. Lanjut di sini. Oke. Ini kondisi dua, ada dua kondisi kayak gini. Ini persamaan satu. Oke, sekarang kita tinjau dari fluidanya. Debit awal sama dengan debit akhir kan. Karena ini kan di soalnya ini debitnya sama dengan debit yang sama nih. Gas dengan debit yang sama. Situasi 1 dan situasi 2 sama debitnya. Oke. Lanjut terus. Nah, ini volume. Nah, kita tahu volume itu apa? Volume itu kan massa jenis itu kan massa per volume. Maka volume itu massa per massa jenis kan kayak gitu kan. Oke, ini dibagi. T-nya sama. Kita anggap T-nya sama. Bagi-bagi. Volumenya. T-nya kenapa sama ya? Ini kan. Soalnya juga nggak dikasih tahu T-nya di sini. Ya, nggak dikasih tahu T-nya. Oke, lanjut. Di sini berarti, nah ini dapat kan. Bahwa P2T, Rho 2, itu sepertiga Rho 1 kan tadi diketahuinya. Rho 2 ini. Rho 2. Ini sepertiga Rho 1 kan. Oke. Lanjut. Berarti ini Rho-nya bisa coret, Rho 1 T-nya coret. Nah, berarti M2 sama dengan sepertiga. Ini kan 1/3-nya naik ke kiri ini, ke atas kiri. Jadi perkalian. Sepertiga M1 kan. Oke, ini kita dapat persamaan 2 bahwa massa yang kedua itu bendanya lebih ringan. Jadi sepertiga dari M1 gitu kan. Yang kedua ini kita dapat ini persamaan ini. Nah, ini kita bisa masukkan substitusi. Ini soal SBM, jadi sabar. Nah ini Q sama dengan A kali P. Nah ini kan debit kan, luas penampang dikali kecepatannya. Nah ini untuk dapat persamaan ketiga. Karena memakai selang yang sama, kan tadi selangnya sama kan? Nggak mungkin kan selang sama, luas penampangnya beda gitu kan? Jadi hanya sama. Yang beda kecepatannya doang. Oke. Situasi persamaan 2 nanti ini ya persamaan 1. Nah ini kita dapat P1 sama dengan P2. Nah ini kan persamaan yang 1 tadi. Masukin nih. Persamaan 1 tadi kan ini. A2 sama dengan MG2 PG2 kan. Nah ini masukin. MG2 itu apa? MG2 itu tadi ini kan. M2 kan ini. Sepertiga M1. Nah ini. Oke. VG, P2 sama dengan P1 juga kan tadi. Oke. Sampai sini nggak pusing. Tinggal coret nanti. Bahwa A2 banding A1 itu 1/3. Berarti sepertiga kali semula kan. Gitu. Oke. Kenapa sepertiga kali semula? Tinggal giniin. Kalau ini A2 banding A1 itu sepertiga, berarti A2 sama dengan
1/3. A1-nya naik ke atas. Jadi, 1. Nah, ini kan berarti bacanya A2 itu lebih kecil dari A1 kan pastinya. Dan nilainya 1/3 dari A1 gitu loh. Tuh. Ini soal SPM. Gimana jadinya? Minat SPM. Semoga saya dapat SNM aja. Ya, bagusnya SNM aja. SNM itu fokusin di pilihan pertama. Kalau pilihan pertama udah nggak masuk, dia pilihan kedua nggak dianggap. Jadi kayak pilihan kedua tuh ya apa ya namanya? Nggak range dapat chance dapatnya itu kecil gitu. Kalau emang benar-benar mau SNM, ya itu pilihan satunya itu harus benar-benar yang pas gitu Iya. dengan nilainya. Kan ada tuh yang SNM tuh yang muluk-muluk gitu. Nilainya segini, pengennya UGM, pengennya ITB. Oke. Ini pakai yang soal 1 UN nih. Pakai kontinuitas. Ini bisa lah ya kayak gini kan. Tinggal cari ini. Nggak perlu pakai pemahaman yang dalam nih, tinggal masukin rumus bahwa A1 sama dengan A1/1 sama dengan A2/2 kan. Ini juga udah diketahui semua, A1-nya dapat, A2-nya dapat. Paling ini ubah dulu ke meter. A1 A2-nya itu sih cara yang membuat agak ribet. Nah, sekarang nomor soal 2 nih. Air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1/2. Jika kecepatan air, nah ini masih debit. Pada bagian pipa 1 sebesar 40 meter per second. Coba ini tebakan aja coba. Berarti berapa ini yang nomor 2? Nggak usah ngitung, tebak coba. Ini 1/2 perbandingan mas perangkaannya. Kalau kecepatannya 40, berarti kecepatan yang di pipa yang 2 itu berapa? Coba nomor 2 nih, tebak. Ada ini ya. Ini pembahasannya bentar. Coba tebak. Berapa? Ya, Rafi. Langsung itu nih, 5 detik bisa, Rafi. Langsung 80 ya? Enggak. Oh. Ingat, berbanding terbalik. Luas penumpang dengan kecepatan berbanding terbalik. Kalau luas penumpang yang kondisi kedua lebih besar, berarti kecepatan yang kondisi kedua lebih. Nah, yang lebih kecil dari 40 di sini cuma 20 doang. Iya. Langsung itu kan. Ingat 20 gitu. Oke. Ini 160 ya? Oh iya, itu kan kuadrat ya? Benar. Kok pi kuadrat? Oh, diameter ya, bukan luas penumpang. Salah baca. Iya, diameter. Sorry. Oke, berarti benar harus ngitung juga. Ini diameter ternyata ya, bukan luas penumpang. Oke, berarti pakai cara yang ini. Tidak kuadrat nih. Berarti kan perbandingannya kuadrat kan. Tapi 160. Bentar. Kenapa 160? Oh, kopi 2-nya yang diketahui ya? Oh, pipa yang besar. Nggak baca lagi, ini pipa yang besar. Oke. Oh, setelah itu berarti kalau mau ngerjain soal tuh. Banyak fisika tuh terlihat gampang soalnya, tapi tahu-tahu salah baca kan. Pipa yang berjari-jari ini. Ini ingat jari-jari bukan mas penampang lagi, sekarang jari-jari 15 cm. Disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila, horizontal. Berarti ini tadi kan pakai debit juga perbandingan. Ini debit lagi, ganti aja. Tekanan sekarang. Nah, kalau tekanan gimana tuh? Pro-GH kan? Ini pakai Bernoulli. Bernoulli yang hanya sama berarti. Kan di posisi horizontal. Gimana coba?
Ini pakai Bernoulli. Kan tekanan nih. Sebenarnya tekanan. Pipa yang kecil. Maka tekanan yang pipa yang kecil berapa? Mana coba yuk. Ini ada P1-nya. Pipa besar. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Ini pipa besar. Pipa kecil. Ini dengan ada P-nya tekanan. Ada P-nya nanti P1 muncul 1 meter per second kuadrat per second pada tekanan 10 meter. Nanti kan gini nanti P2. Oke, rumusnya kan gini. Ini terakhir santai. Ini udah jam 5. P1 tambah 1/2 rho V kuadrat tambah rho V lagi benar rho GH sama dengan P2 tambah 1/2 rho V kuadrat tambah rho GH. Rho GH ini bisa dicoret nanti. Ini coret rho GH karena ini seposisi horizontal. Terus ada namanya, nah ini V-nya nggak bisa coret. Nah, yang ditanya P2 karena P1 yang kecil, yang besar, P2 yang kecil, ini kan P1 tadi. Nah, P2 berarti P2 sama dengan P1 dikurang ini 1/2 rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. V2-nya dapat nggak? Bentar. Maka tekan. V2 ini bisa dapat dari mana? Dari Q awal Q akhir kan? Kan ada A, V ini, ada A-nya nih. Perbandingan aja berarti. Berarti 15 kali V1-nya berapa? 1 sama dengan 5 kali 3 berarti kan 3 meter per second. Oke, V2-nya dapat 3 meter per second. Ya udah tinggal dikurang. Jadi nanti jadi jawabannya gini. P1 kan itu 10 ya, pangkat 5. Benar nggak sih? Iya kan ini. Ini kan 10 pangkat 5. Dikurang 1/2 rho-nya ini masih jenis 1000 berarti 500 dikali dikurang rho V1 kan tadi 1, V2 kan 3 berarti 2 kan, negatif 2. Nah berarti ini 1000 lagi nanti. Jadi ntar kok nggak ada jawabannya ya? Kenapa nggak ada jawabannya? Apa 90.000 Kak? Kenapa Dikuadratin yang V-nya itu dikuadratin. Oh iya benar ya. Jadinya 4 ya. 1 enggak. dikurang 1 dikurang 9 ya. Jadinya 8 ya. Ya benar. Ya benar 8. Maaf ini nggak dikuadrat 8. Ini 8. Berarti 4.000, 5.000. 50.000 ya kan? Apa coba yuk? Ulangi. 60.000. 100.000 kurang 40.000. 10 pangkat 5 itu 100.000 ya. Ini 8 40.000 ya. 60.000 benar. 10 pangkat 5 100.000. Tak kira 10.000 tadi. Aduh. Tadi tak kira 10 tambah 40 gitu kan, 50.000 nggak ada. Benar. Ya tadi ya kuadrat. Oke. Jadi berarti di sini pemahamannya ada ini pertama. V2 ini kalau kita terpaku pada soal aja, kita nggak tahu konsep satunya lagi, repeat. Udah kita pasti stuck di sini. Oke, terus apa lagi pemahaman? Ini doang sih V2 ini. Kalau kita nggak tahu formula V2 ini gimana, udah stuck nanti.
Makanya kita harus tahu turunan rumusnya, setidaknya ya nggak usah detail banget, tapi kita tahu asal dari mana gitu. Itu kerasa banget sih pas saya SMA tuh, saya kadang kayak bingung ini rumus dari mana, terus tiba-tiba lupa aja pas ngejadwal, bingung mau pakai mana, kayak kecepatan itu apa, kayak GLBB itu kan ada 3 rumus ya, yang ini V0 Vt sama dengan V0 tambah AT gitu kan, ada 3 kan gitu. Nah, itu kan kalau kita nggak tahu itu dari mana asalnya, kita nggak bakal tahu itu mau dipakai buat apa juga. Ternyata pas sudah masuk kuliah itu didetailin, dijelasin detail bahwa itu turunannya dari ini gitu kan. Seru sih kuliah di ini. Emang kalau Raffi nanti kuliah mau ngambil jurusan apa, Bi? Saya Kenapa? teknik gitu sih. Nah, itu juga ketemu fisika juga berarti. Teknik build. Ada gambar teknik. Siap-siap gambar teknik. Udah mau jam 5 juga. Kita share screen-nya tak tutup. Kalau share screen-nya tutup nih, Bang.